Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah tentang pengadilan Hurmuzan ketika Umar bin Khattab tidur di emperan masjid. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Saat Ahnaf bin Qais dibawa panji Islam dan menyerbu daerah timur Persia, ia mampu membuktikan kepahlawanannya, namanya makin tenar dan prestasinya kian cemerlang. Dia dan kaumnya Bani Tamim turut berjasa dalam menaklukkan musuh dengan pengorbanan besar. Banyak kota dan daerah yang dikuasai termasuk kota Tustur dan Menawan. Pemimpin mereka yaitu Hurmuzan. Dia adalah pemimpin Persia yang paling kuat dan keras serta memiliki tipu daya muslihat yang lihai dalam perang. Kemenangan kaum muslimin kali ini berhasil memaksa dia untuk menyerah. Berkali-kali sudah dia mengkhianati perjanjian damai dengan muslimin, dan mengira bisa melakukannya terus-menerus dan merasa dapat memenangkan kaum muslimin. Tatkala dia terdesak di salah satu bentengnya yang kokoh di Tustur, ia masih berkata, "Aku punya 100 batang panah dan demi Allah kalian tidak mampu menangkapku sebelum habis panah-panah itu. Padahal kalian tahu bahwa bidikanku tak pernah meleset, maka kalian tidak bisa menangkapku sebelum 100 orang dari kalian tewas." Pasukan Islam bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" Hurmuzan menjawab, "Aku mau diadili di bawah hukum Umar bin Khattab, hanya dia yang boleh menghukumku." Mereka berkata, "Baiklah, kami setuju." Dia pun meletakkan panahnya ke tanah lalu menyerah kepada kaum muslimin. Pasukan muslimin membelenggu dia kemudian mengirimkannya ke Madinah, dalam pengawalan yang ketat dan para pahlawan perang di bawah pimpinan Anas bin Malik pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Ahnaf bin Qais, murid dan kader Umar bin Khattab. Rombongan itu mempercepat jalannya menuju Madinah. Semua berharap agar Amirul Mukminin puas dengan kemenangan tersebut. Mereka membawa harta untuk Baitul Mal, yakni 1/5 dari hasil ghanimah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah Hurmuzan yang selalu mengkhianati janji itu bisa dihukum khalifah setimpal dengan kejahatannya. Setibanya di pinggir kota Madinah, mereka menyuruh Hurmuzan menggunakan pakaian kebesarannya yang terbuat dari sutra mahal bertabur emas permata. Di kepalanya bertengger mahkota yang penuh intan berlian yang mahal harganya. Begitu memasuki kota Yasrib, rakyat besar dan kecil, tua atau muda banyak menonton tawanan berpakaian mewah itu. Dengan terheran-heran dia langsung dibawa ke rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tetapi beliau tidak ada di rumah. Seseorang berkata, beliau pergi ke masjid untuk menyambut tamu yang datang berkunjung. Rombongan itu berjalan ke arah masjid namun tak terlihat ada di dalam. Sementara itu orang makin banyak berkerumun saat mereka masih sibuk mencari-cari. Anak-anak yang sedang bermain di situ bertanya, "Apakah kalian mondar-mandir untuk mencari Amirul Mukminin Umar?" Mereka berkata, "Benar." Di mana dia? Anak itu menjawab, "Beliau tertidur di samping kanan masjid dengan berbantalkan sorbannya." Memang tadinya Amirul Mukminin berangkat dari rumahnya untuk menemui utusan dari Kufa. Tapi setelah mereka pulang beliau merasa mengantuk sehingga tidur di samping masjid. Hurmuzan digiring ke samping masjid. Mereka mendapati Amirul Mukminin sedang tidur nyenyak. Mereka pun duduk menanti hingga beliau bangun dari tidurnya. Hurmuzan tidak paham bahasa Arab, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang, sehingga sama sekali tak menduga bahwa yang tidur di depannya adalah Amirul Mukminin. Memang dia sudah mendengar kesederhanaan dan kezuhudan dan Umar bin Khattab, tapi tak disangkanya bahwa orangnya adalah yang sedang tidur itu. Orang yang telah menaklukkan Romawi dan raja-raja lain, tidur tanpa bantal, tanpa pengawal. Melihat orang-orang duduk bersamanya, dia mengira mereka sedang bersiap untuk sholat, dan menunggu Khalifah Ahnaf mengisyaratkan kepada orang-orang untuk agar tidak membangunkan Khalifah dari tidurnya. Sebab sepanjang pengetahuannya dalam menyertai Umar radhiyallahu anhu, Khalifah itu tidak pernah tidur di malam hari. Beliau selalu berdiri sholat di mihrabnya, atau menyamar meronda berkeliling Madinah untuk menyelidiki hal ihwal rakyatnya atau menjaga rumah-rumahnya dari kejahatan pencuri. Kemudian tatkala Hurmuzan melihat isyarat Ahnaf kepada orang-orang, dia menoleh kepada Muhiroh bin Syubah yang bisa berbahasa Persia. Dia bertanya, "Siapakah orang yang tidur itu?" Muhiroh menjawab, "Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Betapa terkejutnya Hurmuzan, lalu dia berkata, "Umar, lalu mana penjaga dan pengawalnya?" Muhiroh menjawab, "Dia tidak memiliki pengawal atau penjaga." Dia berkata, "Kalau begitu pasti dia nabi?" Muhiroh berkata, "Bukan. Tak ada nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tingkah laku memang seperti nabi." Orang-orang makin padat berdatangan dan suara-suara yang ditimbulkan semakin keras. Umar radhiyallahu anhu terbangun dari tidurnya, dan terheran melihat orang telah ramai berkerumun. Beliau juga melihat seseorang yang menggunakan pakaian kebesaran dengan mahkota di kepala dan tongkat bertabur permata indah di tangan.
Umar beralih menatap wajah Ahnaf lalu berkata, "Diakah Hurmuzan?" Ahnaf menjawabnya, "Benar wahai Amirul Mukminin." Umar kembali mengamati pakaian dan sutra gemerlapan yang dikenakan oleh pemimpin Persia tersebut, kemudian memalingkan muka sambil bergumam, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka dan dari dunia ini. Terpujilah Allah yang telah menundukkan orang ini dan orang-orang semacamnya untuk Islam." Kemudian beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, pegang teguhlah agama ini dan ikutilah petunjuk Nabi kalian yang bijaksana. Jangan sekali-kali Anda terpesona oleh dunia karena dunia itu menggiurkan." Selanjutnya Ahnaf bin Qais mengutarakan kabar gembira tentang kemenangannya. Ahnaf berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hurmuzan telah menyerahkan diri kepada kita dengan syarat akan menerima ketetapan Anda atas dirinya. Silakan Anda berbicara sendiri kepadanya jika Anda berkenan." Umar berkata, "Aku tak sudi berbicara dengannya sebelum kalian melepas pakaian kemegahan dan kesombongan itu, meskipun melucuti semua kemewahan yang dipakai Hurmuzan, kemudian memberikannya gamis untuk menutupi auratnya." Sesudah itu Umar menjumpai dan berkata, "Bagaimana akibat pengkhianatan dan ingkar janjimu?" Dengan menunduk penuh kehinaan Hurmuzan menjawab, "Wahai Umar, pada masa jahiliyah ketika antara kalian dengan kami tidak ada rob, kami selalu menang atas kalian, tetapi begitu kalian memeluk Islam, Allah menyertai kalian sehingga kami kalah dan kalian menang atas kami. Memang karena hal itu tapi juga karena kalian bersatu sedangkan kami bercerai-berai." Umar menatap tajam kepada Hurmuzan dan berkata dengan nada tegas, "Apa yang menyebabkan engkau ingkar janji?" Hurmuzan, dia berkata, "Aku khawatir Anda membunuhku sebelum aku menjawabnya." Umar menjawab, "Tidak, sebelum engkau menjawabnya." Hurmuzan menjadi tenang dengan jawaban tersebut lalu dia berkata, "Aku haus." Umar pun segera memerintahkan untuk mengambil air minum. Kemudian seseorang menyodorkan air dalam suatu wadah yang tebal. Melihat itu Hurmuzan berkata, "Sampai mati pun sungguh aku tidak bisa minum dari wadah seperti ini." Umar menyuruh petugasnya untuk mengambilkan air dengan wadah yang disukainya. Hurmuzan menerimanya dengan tangan gemetaran. Umar bertanya, "Ada apa dengan engkau?" Dia menjawab, "Aku takut dibunuh di saat meneguk air ini. Engkau akan aman sampai selesai minum ini." Namun Hurmuzan langsung menuang air itu ke tanah. Umar berkata, "Bawakan air lagi dan jangan kalian bunuh dia dalam kehausan." Hurmuzan berkata, "Aku butuh air. Aku hanya butuh keamanan atas diriku." Umar berkata, "Aku akan membunuhmu." Hurmuzan menjawab, "Anda sudah berjanji menjamin keamananku hingga aku minum air yang aku buang tadi." Umar berkata, "Engkau bohong?" Anas bin Malik berkata, "Dia benar wahai Amirul Mukminin, Anda telah menjamin keamanannya." Umar berkata, "Janganlah berlaku bodoh Anas, aku menjamin keamanan orang yang menewaskan adik Anda, Al-Baro bin Malik, serta Majah bin Sur." Tidak mungkin." Anas berkata, "Engkau aman sampai minum air." Ini Ahnaf mendukung kata Anas, demikian pula orang-orang yang lain. Umar menatap Hurmuzan dengan geram, "Engkau telah mempercayaiku." Akhirnya Hurmuzan memeluk Islam. Kemudian Umar memberinya 2000 dirham per tahun. Hal yang membuat Umar dongkol hatinya adalah seringnya orang-orang Persia ingkar janji terhadap kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.